Halo teman-teman semuanya, kami dari mahasiswa Stika Surabaya, Prodi S1 Ilmu Gizi semester 6. Nah, di sini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang apa itu metode PSJM. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Veronica, yang kedua ada Gita Setia Pertiwi, yang ketiga ada Aulia Frida, yang keempat ada Lulu Ilmaknunah, yang kelima ada Wiwis Rahayani, yang keenam ada Sunia Maulasari, dan yang terakhir ada Miranda Sanuba. Dalam meningkatkan kriteria dan mutu pada program kesehatan, diperlukan suatu proses perencanaan. Salah satu langkah dalam perencanaan kesehatan adalah dengan menentukan prioritas masalah. Penentuan prioritas masalah kesehatan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan urutan masalah dari yang paling penting sampai dengan kurang penting. Definisi metode PSJM. Metode PSJM biasa disebut juga metode Bryan. Metode ini dilakukan dengan pemberian scoring 1 sama dengan paling minimal sampai 5 sama dengan paling maksimal oleh masing-masing tim penilai berdasarkan beberapa kriteria dan dilanjutkan dengan mencari total skor dengan cara mengalihkan masing-masing skor kriteria. Cara ini telah dipergunakan di beberapa negara yaitu di Afrika dan Thailand. Waktu pelaksanaan metode ini dilakukan apabila terjadi suatu masalah penyakit yang sangat penting, misalnya pada penyakit yang urgent, seperti mungkin jantung, seperti sesak nafas. Nah, langkah-langkah perencanaan sebetulnya bersifat generik, yaitu sama dengan alur pikiran siklus pemecahan masalah. Langkah-langkah pokok yang harus dilakukan adalah menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan menetapkan prioritas, menetapkan tujuan, melakukan analisis untuk memilih alternatif kegiatan terbaik, dan menyusun rencana operasional. Penetapan prioritas memerlukan perumusan masalah yang baik, yakni spesifik, jelas, ada kesenjangan yang dinyatakan secara kualitas dan kuantitatif, serta dirumuskan secara sistematis. Menetapkan prioritas dari sekian banyak masalah kesehatan di masyarakat saat ini merupakan tugas yang penting. Metode untuk menetapkan prioritas secara adil, masuk akal, dan mudah dihitung merupakan perangkat manajemen yang sangat penting. Kriteria pada metode PSJM. Cara ini menggunakan 4 macam kriteria, yaitu community concern, yakni sejauh mana masyarakat menganggap masalah tersebut penting atau tidak. Yang kedua, prevalensi, yakni berapa banyak penduduk yang terkena penyakit tersebut. Yang ketiga, seriousness, yakni sejauh mana dampak yang ditimbulkan penyakit tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, manageability, yakni sejauh mana kita memiliki kemampuan untuk mengatasi penyakit tersebut. Cara kerja metode PSJM. Metode PSJM atau biasa disebut metode Bryan menggunakan skor yang berdasarkan pada kriteria. P sama dengan besarnya kelompok atau staf yang terkena masalah, S sama dengan tingkat keseriusan atau kegawatan masalah atau penyakit, C sama dengan dampak masalah terhadap perusahaan atau instansi terkait, dan M sama dengan ketersediaan teknisi atau kesediaan perangkat, dengan rumus total skor sama dengan P kali S kali C kali M. Menurut cara ini, masing-masing kriteria tersebut diberi scoring, kemudian masing-masing skor dikalikan. Hasil perkalian ini dibandingkan antara masalah-masalah yang dinilai. Masalah-masalah dengan skor tertinggi akan mendapatkan prioritas yang tinggi pula. Parameter diletakkan pada baris dan masalah-masalah yang ingin dicari prioritasnya diletakkan pada kolom. Kisaran skor yang diberikan adalah 1 sampai 5 yang ditulis dari arah kiri ke kanan untuk setiap masalah. Kemudian dengan penjumlahan dari arah atas ke bawah untuk masing-masing masalah, dihitung nilai skor akhirnya. Masalah dengan nilai tertinggi dapat dijadikan sebagai prioritas masalah yang penting. Prevalensi atau P menunjukkan besar masalah yang menggambarkan jumlah
atau kelompok masyarakat yang terkena masalah atau penyakit. Semakin besar jumlah, semakin tinggi skor yang diberikan. Untuk mendapatkan nilai P sama dengan 5 dikurangi A atau O. Dengan P, besarnya jumlah kelompok atau populasi, A, jumlah asetnya, O, jumlah pengguna. Interpretasi skor. 1, yaitu jumlah individu atau masyarakat yang terkena sangat sedikit. 2, jumlah individu atau masyarakat yang terkena sedikit. 3, jumlah individu atau masyarakat yang terkena cukup besar. Dan yang keempat, skor 4, jumlah individu atau masyarakat yang terkena sangat besar.